Hai, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Kali ini kita akan membahas title tag masih dalam series video SEO checklist. So, bagaimana cara menulis title tag yang baik dan benar dan apa yang harus kita hindari? Saya akan bahasnya kali ini. So, pertama adalah karakter atau jumlah karakter yang akan kita tulis dalam title text itu jangan melebihi 65 atau 65 itu adalah maksimumnya. Sementara rekomendasinya itu adalah 60 karakter. Karena kalau dia terlalu panjang, maka itu susah dibaca oleh users dan tidak akan ditampilkan oleh Google di halaman mesin pencarinya. Oke, ini contohnya. Misalkan sekarang saya browsing dengan keyword seperti yang kita iniin minggu lalu, kopi luwak misalkan. Sekali lagi saya tidak tahu ini siapa yang punya, cuman kita analisa saja. Ini ada tulisan Kopi Luwak Officials Websites. Kemudian di sini ada yang sangat panjang, ini punyanya Wikipedia, Kopi Luwak Wikipedia Indonesia. Ini sudah bisa terbaca semua. Wikipedia ini juga terbaca semuanya. Sekarang teman-teman lihat ini dari YouTube, nikmati Kopi Luwak Malino serba harum, semerbak harum, kopi yang titik-titik. Nah, kita tidak mau yang seperti ini. Jadi kita mau informasinya itu utuh ditampilkan oleh mesin pencari. Itu sebabnya kita menghindari lebih dari 65 atau lebih dari 60. So, rekomendasinya itu adalah 60. 65 itu adalah batas paling tinggi. Nah, ini juga jual kopi luwak ini masih bisa dibaca secara utuh. Atau kita bisa cari dan keyword yang lain, misalkan tips and tricks SEO misalkan. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini punyanya idcloudhouse.com, cara belajar SEO untuk pemula, tips and trick, langkah titik-titik. So, tentu ini tidak bisa dibaca secara utuh. Teman-teman bisa lihat di sini, ini bisa dibaca secara utuh. Sekarang kita bisa copy yang ini. Saya pakai kebetulan saya pakai tools namanya Tinta. Saya paste dia di sini. Kita bisa lihat di sini ada tulisan 57 baru kemudian titik-titik. Dan ingat, pada title tag ini yang spasi itu juga dihitung sebagai satu karakter. Jadi jangan menggunakan spasi terlalu banyak. So, ini ada titik-titik atau spasinya masih dihitung. Ini jumlahnya 57 karakter. Berarti di sini ada panjang. Kalau saya klik sekarang, kemudian saya masuk ke sini, langkah. Nah, saya paste, ini adalah jumlah total title text-nya dia tadi. Sekarang saya paste yang saya copy tadi, saya klik paste, totalnya ini 75. Itu sebabnya karena total 75 maka dia tidak bisa tampil di depan secara utuh. So, kita bisa lihat di sini easy bla 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 ini saya copy saja, kita bisa lihat. Kemudian saya hapus ini dulu. Saya hapus semuanya di sini. Saya klik kanan, saya paste. Di sini tulisnya 62. Ingat, rekomendasinya itu adalah 60, tapi batas paling tinggi itu adalah 65. Oke, ini tulisannya 62. So, judulnya 62 dan bisa ditampilkan secara utuh di sini. Ini teman-teman juga bisa lihat ada titik-titik plus titik-titik. Sekarang kita bisa copy ini untuk membuktikan itu semua. Saya blok yang ini, saya hapus, kemudian saya paste. Ini jumlahnya 66, jadi titik-titik sampai 66. Oke, kita balik lagi ke teorinya. Ini what's your length ya. Perhatikan jadi jumlah panjang karakter yang kita miliki. Selanjutnya adalah don't overdo your keyword. Jadi jangan memberikan keyword terlalu banyak pada title tag tadi itu. Ini contohnya buy widget, best widget, cheap widget, widget for sales. Nah, ini itu akan melukai atau tidak bisa terbaca dan baik dan benar atau tidak enak untuk dipandang ini sepintas ya. Ini sudah ada penjelasannya. Presentasi ini diambil dari teori yang dibuat oleh Moss ya. While you won't be penalized for long title, you can run into trouble if you start stuffing your title full of keyword in a way that creates a bad user experience. In this example, nah ini bad user experience. So, jangan lakukan seperti ini. Tulis saja normalnya sehingga mudah untuk dibaca. Selanjutnya adalah give every page a unique title. Jadi berikan setiap halaman yang kita buat itu berikan dia title atau judul yang baik dan benar. Jadi jangan samakan judul satu page dengan page yang lainnya karena nanti itu akan dianggap sebagai duplicate content. So, berikan dia judul yang unik untuk setiap halamannya. Ini ada contoh product name, product category, brand name. Brand name ini biasanya
satu dan yang lainnya akan sama. Di sini sudah ada penjelasannya. Absolutely avoid default titles like home or new page. Karena kalau kita beri home dan semuanya punya homes against, itu akan terdeteksi duplikat. Absolutely avoid default titles like home or new page. Kalau kita memberikan judul homes atau new page di setiap halaman yang kita punya, maka Google akan mendeteksinya sebagai duplikat karena judulnya satu page dengan page yang lainnya atau satu halaman dengan halaman lainnya itu sama. So jangan lakukan hal tersebut. Put important keyword first. Jadi kalau kita punya panjang judul 60 karakter atau 65 karakter, sekali lagi saya ulangi, rekomendasinya itu adalah 60 karakter. Kalau kita punya sepanjang itu, maka usahakan menempatkan keyword kita itu di judul, di kata pertama atau kata kedua, atau maksimum di kata ketiga. Jangan taruh di bagian akhir, itu lebih efektif. Bukan berarti kalau kita taruh di akhir dia tidak bisa bekerja, tidak bisa diindeks, tidak bisa dikenali. Bisa, tetap bisa. Akan tetapi kalau kita taruh di awal itu akan jauh lebih besar bobotnya, jadi akan jauh lebih mudah untuk diindeks. Take advantage of your brand. Jadi kalau brand kita belum terkenal, itu sangat bermanfaat kita taruh brand kita di setiap judul. Misalkan cara mencari uang, misal brandnya adalah menggunakan nama saya Ihsan, maka dengan demikian setiap muncul di search engine orang selalu akan melihat Ihsan. Dengan begitu kita bisa jadi top of mind di usersnya atau di orang yang mencari keyword tertentu. Itu sebabnya kita bisa menempatkan brand kita di dalam titlesnya. Selanjutnya adalah write for your customer. Ini saya sudah menyebutkan tadi bahwa bad user experience. So write for your customer. Write for your customer ini maksudnya tulis judul itu yang baik dan benar sehingga mudah dipahami, mudah dibaca oleh orang yang mencari atau orang yang membaca atau orang yang melihatnya. Jangan membuat judul untuk mesin pencari yang dimana kita keyword stuffing, yang teori tadi itu keyword stuffing, kita isi semua dan keyword sehingga tidak bisa dibaca atau tidak nyambung satu sama lain, antara satu kata dan kata yang lainnya itu tidak nyambung. Jadi usahakan mudah dimengerti oleh users dan juga enak dibaca. Itu maksudnya write for your customer. Sekarang kita akan beralih bagaimana caranya mendeteksi title text itu. Kalau kita mau nulis, apakah kita perlu berhitung? Sebenarnya tidak juga. Misalkan ini kita udah deteksi ini tadi. Minggu lalu kita udah pernah bahas mengenai SEO Minions. SEO Minions itu adalah plugins Google Chrome. Jadi teman-teman klik saja atau install ini pluginnya Google Chrome. Klik di sini, klik Analyze on Page SEO. Kemudian di sini sudah ada titles, dia mampu mendeteksi titles. Di sini sudah ada tulisan pula cara belajar SEO dan lain-lain. Jumlah karakternya dia sudah dihitung 89/60 charts. Nah, ini di sini udah ada penjelasan most result in late 2018. So that Google was showing a max of characters for most title in search. So ini yang saya maksud tadi itu, rekomendasinya itu adalah 60. Di sini juga sudah ada description, tapi description bukan bagian dari bahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai deskripsi di video lainnya ya. Mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.